Selamat malam, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa untuk melakukan program PKLU membaca Alkitab bersama. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai, boleh perkenankan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Roni Dandel dari Gereja GPIB Gria Mulia, Purworejo, Jawa Tengah. Demikian perkenalan singkat saya. Dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas anugerah-Mu sehingga kami boleh mendapat kesempatan dengan segala sarana yang Kau sediakan bagi kami untuk boleh membaca firman-Mu, yang pada malam hari ini kita akan membaca dari Kitab Habakuk 3 ayat 8 sampai 16. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, urapi kami sepenuhnya, sehingga kami bisa mengerti apa yang tersirat dalam firman-Mu. Dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami pun akan mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, sertai acara ini dari awal sampai akhir, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan hanya nama-Mu lah yang akan dimuliakan. Ampuni segala dosa salah kami Bapa, karena doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Opa dan Oma, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka Habakuk 3 ayat yang ke-8 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendari kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Selah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya, matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang yang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Selah. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku
seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Amin. Demikian firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 8-16. Mari kita lanjutkan dengan membaca renungannya yang kita ambil dari Bina Sabda Umat. Sabda Bina Umat, edisi tanggal 6. Ayat mas kita adalah dari ayat ke-8. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah sumur kamu bangkit, atau terhadap laut kah amarahku, sehingga engkau mengendari keretamu, kuda dan kereta kemenanganmu. Judul renungan kita adalah Allah bertindak, bumi pun gemetar. Kita sering mendengar bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya. Bencana alam itu memperlihatkan betapa kita sebagai manusia terkadang tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi semua itu. Bencana alam terjadi terkadang meluluh lantakkan apa saja yang ada, termasuk bangunan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Begitu dahsyatnya ketika bencana alam itu terjadi. Kita hanya berada pada sikap diri cemas dan ketakutan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ketika bencana alam itu terjadi merupakan wujud dari kemarahan Tuhan atas kehidupan kita, atau manusia yang terkadang sudah tidak lagi melakukan kehendaknya? Memang peristiwa alam bukan sebuah bentuk kemarahan Allah kepada manusia atau kepada bumi yang diciptakannya. Tetapi sesungguhnya semua peristiwa itu terjadi menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Peringatan itu juga mengajak kita semua untuk memperbaiki hidup kita agar berkenan kepadanya. Memang berbeda dengan pandangan para nabi masa perjanjian lama. Para nabi ditugaskan untuk memberitakan tentang Allah yang tidak pernah berkompromi dengan dosa. Hal yang sama dengan Habakuk dalam doanya, lebih banyak bernuansa ratapan. Habakuk melihat bagaimana umat Allah harus menghadapi kehancuran ketika Allah menyatakan kekuasaannya. Habakuk sendiri selain mengakui tentang kekuasaan Allah, tetapi di sisi lain merasa takut ketika Tuhan sudah menunjukkan keadilannya. Salib adalah bukti betapa Tuhan sangat mengasihi manusia. Karena itu, Dia tidak segan-segan mengutus anaknya untuk menjadi korban penebusan umat manusia. Tindakan Allah bisa berupa kemarahan ketika hukuman yang dinyatakan kepada umat manusia, tetapi juga bentuk kasih-Nya yang agung atas ciptaannya. Karena itu, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bila tiba saatnya, kita pun akan dikumpulkan bersama-sama dalam kemuliaannya. Demikian Opa Oma bacaan kita dari Sabda Bina Umat. Dan kita sekarang akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucapkan terima kasih untuk pengajaran-Mu yang baru kami terima, bahwa kami manusia tidak akan tahan melihat kekuasaan-Mu. Kami hanyalah debu-debu yang tidak berguna. Bapa Surgawi, pada malam hari ini perkenankan kami berdoa untuk pengurus Dewan PKLU yang baru yang akan melaksanakan tugas-tugas melayani kami para opa-oma di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, kemampuan dan kekuatan, sehingga semua program-program yang dirancang dan dilaksanakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Kiranya Engkau berikan Roh-Mu yang kudus ya Bapa kepada gereja-gereja dimanapun itu berada, agar gereja-gereja ini dapat bersatu, bersekutu, memuliakan dan memuji nama-Mu tanpa melihat perbedaan-perbedaan, tetapi hanya sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, khusus kami juga berdoa untuk malam hari ini untuk GPIB yang pada saat-saat ini ada beberapa GPIB yang menjadi pergantian gembala, misalnya di tempat kami di Purworejo, di Lampung, di Cilengsi, dan lain-lain. Kiranya Bapa sertai semua acara, semua rencana untuk acara-acara atau ibadah-ibadah utus sambut, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya dengan mutasi-mutasi ini, pelayanan-Mu di dunia akan makin lebih baik, sehingga akan makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan akan makin banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kami. Bapa kami, pada malam hari ini kami opa-oma akan beristirahat setelah kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan kami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Kiranya Engkau lindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan tenang. Jagalah kami dengan malaikat-malaikat-Mu, sehingga kami semua, baik di rumah kami, tanaman-tanaman kami, hewan ternak kami, semuanya terlindungi oleh kuasa-Mu. Ya Bapa, ampunkanlah kiranya dosa dan salah kami, karena doa yang tidak sempurna ini kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian opa-oma.